teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Cahyadiwanti dari Fakultas Kesehatan Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini, saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kulit. Mari kita simak sama-sama. Pertama-tama, kita harus tahu dulu tuh pengertian kulit itu apa. Apa sih pengertian kulit? Kulit adalah organ terbesar dari tubuh kita, bersama dengan rambut, kuku, kelenjar tubuh, dan saraf. Kulit manusia membentuk sistem integumen, sebuah sistem yang membungkus dan melindungi bagian dalam tubuh. Nah, setelah kita tahu pengertian kulit, sekarang kita lanjut ke anatomi kulit. Di sini, anatomi kulit dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, epidermis, yang kedua, dermis, yang ketiga, hipodermis. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketiga bagian tersebut. Yang pertama, epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit pertama dan yang terluar, satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit yang memproduksi keratin. Nah, di samping ada bagian-bagian epidermis. Selanjutnya, ada lapisan-lapisan epidermis. Lapisan-lapisan epidermis dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, stratum basal. Stratum basal adalah tempat produksi keratinosit yang utama. Yang kedua, stratum spinosum. Stratum spinosum adalah keratinosit yang terbentuk kemudian berikatan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Yang ketiga ada stratum granulosom. Stratum granulosom adalah tempat sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat ada stratum lucidum. Stratum lucidum berfungsi untuk memproduksi keratin yang lebih banyak. Yang kelima ada stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan epidermis teratas yang tetap memproduksi keratin. Keratinosit biasanya membutuhkan waktu antara 30 sampai 40 hari untuk melakukan perjalanan dari stratum basale ke stratum corneum. Ada juga 3 lapisan sel non-keratinosit yang menghuni epidermis, yaitu yang pertama ada melanosit, bertanggung jawab dalam memproduksi melanin atau pigmen pemberi warna kulit. Semakin banyak melanin yang diproduksi, warna kulit akan semakin gelap. Produksi melanin dipengaruhi oleh genetik Anda. Yang kedua, ada sel Langerhans, berfungsi sebagai sel penghubung dan sistem pertahanan kulit. Dan yang terakhir ada sel Merkel, fungsinya sebagai salah satu reseptor kulit. Selanjutnya, dermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis. Dermis berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Strukturnya lebih tebal daripada epidermis, meski hanya terdiri dari 2 lapisan-lapisan papiler superficial dan lapisan retikuler. Lapisan retikuler jauh lebih tebal daripada lapisan papiler dan memiliki kumpulan serat kolagen. Pada dermis terdapat 3 struktur sel. Yang pertama, fibroblast, berfungsi untuk memproduksi kolagen dan elastin. Yang kedua, sel mast. Sel ini mengandung histamin granul yang berasal dari sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, ada pelengkap kulit, tempat berkumpulnya folikel rambut, kelenjar sebaceae atau kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Pertumbuhan kuku juga dimulai dari sini. Bagian yang terakhir dari anatomi kulit adalah subkutan atau hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling terdalam yang juga sering disebut dengan lapisan subkutan atau subkutis. Lapisan subkutan mengandung lemak paling banyak untuk melindungi tubuh serta membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu luar.
Hipodermis juga berperan sebagai pengikat kulit ke otot dan berbagai jaringan yang ada di bawahnya. Selain mengandung lemak, di lapisan ini juga terdapat banyak pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fisiologi kulit. Fisiologi kulit dibagi menjadi 5 bagian, berdasarkan fungsi perlindungan, fungsi absorpsi, fungsi ekskresi, fungsi sensorik, dan fungsi termoregulasi. Di slide selanjutnya, kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama ada fungsi perlindungan, terdiri dari sel-sel padat yang berfungsi sebagai pencegah invasi bakteri dan bahan kimia. Selanjutnya ada pigmen, melindungi dari angin, air, dan sinar matahari UV. Selanjutnya ada lapisan keratin dan glikolipid di stratum corneum, yang berfungsi sebagai pelindung terhadap kehilangan air. Selanjutnya ada sel Langerhans, sebagai sistem imun. Dan yang terakhir ada keringat yang dikeluarkan dari kelenjar keringat mencegah mikroba menjajah permukaan kulit dengan menghasilkan dermisidin yang memiliki sifat antibiotik. Yang kedua ada fungsi absorpsi. Penyerapan dapat berlangsung melalui celah antara sel, menembus sel epidermis atau melalui muara saluran kelenjar. Dan yang ketiga ada fungsi ekskresi. Sebum yang diproduksi melindungi kulit, menahan evaporasi air berlebihan sehingga tidak menjadi kering. 4. Fungsi sensorik. Epidermis, dermis, dan hipodermis mengandung struktur saraf sensorik khusus yang mendeteksi sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Ada juga sel darah Meissner, sel darah selubung yang merespons sentuhan ringan. Ada sel darah Pacinian atau sel darah selisih yang merespon getaran. Keempat ada sel Merkel, terlihat tersebar di stratum basal, juga merupakan reseptor sentuh. Dan yang terakhir, ada saraf sensorik yang terhubung ke masing-masing folikel rambut, reseptor rasa sakit dan suhu yang tersebar di seluruh kulit, dan saraf motorik menginervasi otot dan kelenjar pili arektor. Yang terakhir, fungsi termoregulasi, mengeluarkan keringat ke kulit sebagai penguapan yang akan menurunkan suhu tubuh. Selanjutnya, mengatur aliran darah ke permukaan tubuh. Pada saat olahraga ringan, darah akan dibawa ke permukaan yang akan mengurangi suhu tubuh. Pada olahraga berat, darah dialirkan ke otot sehingga suhu tubuh naik. Dan yang terakhir, menyempitkan pembuluh darah permukaan untuk meningkatkan suhu tubuh jika diperlukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.